Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita bahas mengenai sistem politik. Tentu sistem politik Indonesia, tetapi tidak bicara tentang sistem politik di Indonesia, yang artinya mengkaji sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia. Tapi kita hari ini coba melihat bagaimana sistem politik Indonesia yang sedang berjalan ini. Sistem politik ini saya kaji juga akan dikaitkan dengan bagaimana pembangunan politik hukum. Ya, karena bagaimanapun nanti akan ada kesimpulan bahwa apakah politik kita mempengaruhi terhadap pembentukan hukum, atau sebaliknya hukum kita mempengaruhi terhadap pembangunan politik itu sendiri. Barangkali perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai apa itu sistem politik, ya, yang terdiri dari dua suku kata, sistem dan politik. Ya, mengenai sistem banyak barangkali sudah dibicarakan, juga mengenai politik juga banyak. Yang pada intinya kalau sistem itu terdiri dari beberapa unsur yang saling terkait satu sama lain, yang menjadi satu bagian tak terpisahkan. Ya, kalau politik ya upaya-upaya untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kalau digabung, apa itu sistem politik? Sistem politik itu adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan masyarakat atau negara untuk mencapai tujuan bersama. Penekanan dalam definisi sistem politik ini ya lebih pada bagaimana bekerjanya struktur, ya, struktur kelembagaan yang ada dalam negara ini, tentu dalam yang ada di negara Indonesia. Bagaimana bekerjanya struktur itu kemudian mencapai tujuan-tujuan bersama. Tentu tidak ada lagi selain dari tujuan negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Ya, lebih-lebih dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, ada 4 tujuan utama negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut andil dalam ketertiban dunia, dan melindungi segenap tumpah darah. Nah, itu tujuan yang hendak dicapai oleh negeri ini, oleh bangsa Indonesia ini. Maka untuk mencapai tujuan itu perlu bergeraknya struktur politik. Nanti saya bahas bagaimana apa itu struktur politik, bagaimana bekerjanya fungsi-fungsi yang ada dalam bagian-bagian di negara ini, di masyarakat ini, sehingga tujuan bersama itu tercapai. Tentu tidak boleh ada bagian yang mendongkel, yang mencongkel, ada satu bagian yang membangun. Tapi menjadi sistem politik ini, semua unsur, semua bagian harus saling sinergi, saling berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan bersama itu. Artinya butuh kebersamaan dalam membangun tujuan, mencapai tujuan yang diharapkan ini, yaitu tujuan bangsa Indonesia itu sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena merupakan tujuan dari negara ini, maka sistem politik ini mengharuskan ada perumusannya supaya tujuan dapat tercapai. Apa saja yang harus dirumuskan? Bekerjanya struktur dengan berfungsinya struktur-struktur itu merumuskan hal-hal apa saja yang akan ditetapkan oleh struktur-struktur dan fungsi-fungsi unit yang ada di bagian di negara ini untuk mencapai tujuan itu. Bagian apa yang harus bekerja, apa fungsi-fungsinya, sehingga ketika suatu bangunan organisasi, satu bangunan
negara ini telah disusun, ditetapkan fungsi-fungsinya, dan itu bekerja, maka tujuan kemudian bisa dapat dicapai dengan baik. Tentu ketika membicarakan sistem politik itu tidak bisa dilepaskan tentang budaya yang ada di dalamnya, yang ada di teritorial, yang ada di kawasan, yang ada di wilayah itu, kondisi lingkungannya, ya, sosialnya, ekonominya. Lah itu turut serta membentuk, ya, turut serta memberikan warna terhadap pembentukan sistem politik itu. Maka sistem politik yang baik tentu tidak asal comot, tetapi ia lahir dan tumbuh berkembang dari bawah, membentuk, mengkristal, yang kemudian itu menjadi sistem politik bersama. Kalau kemudian arahnya atau sumbernya berangkat dari kondisi budaya dan lingkungan yang berbeda, ya tentu tujuannya tidak bisa tercapai. Jadi tujuan bisa dicapai ketika suatu rumusan kebijakan yang ada itu telah ditetapkan dan dilakukan oleh masing-masing struktur, sehingga nanti dia akan mengarah pada tujuan yang sama dengan fungsinya yang berbeda-beda, dengan fungsinya masing-masing. Nah, apa struktur politik itu? Ya, karena bagaimanapun bahwa bekerjanya tujuan-tujuan itu harus dilakukan oleh struktur politik. Apa struktur politik itu? Pelembagaan hubungan organisasi antar komponen-komponen yang membentuk tadi itu. Komponen unsur-unsur unit-unit yang ada di masyarakat yang ada di negara ini. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga ini bekerja dan bagaimana hubungan antar lembaga ini. Nah, nanti kita juga kaji apa saja struktur yang ada dalam suatu negara untuk mencapai, menggerakkan tujuan itu. Ya. Jadi ketika membicarakan struktur politik, maka kita menyebut pada bagaimana lembaga-lembaga yang ada dalam pencapaian tujuan politik itu, yaitu tujuan bersama tadi itu, tujuan negara ini, maka itu tidak bisa dilepaskan dari makna struktur politik. Struktur politik itu ada dua. Ada yang namanya suprastruktur politik, ada yang namanya infrastruktur politik. Ya. Nanti masing-masing bagian ini, masing-masing suprastruktur dan infrastruktur politik juga memiliki organ-organ, memiliki unit-unit yang mereka punya fungsinya sendiri, dan mereka turut serta membantu membangun tujuan yang hendak dicapai ini. Ada suprastruktur politik itu struktur formal. Artinya apa? Bahwa di bagian negara ini harus ada pelembagaan suprastruktur itu. Apa itu? Yaitu merupakan mesin politik yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat. Itu namanya suprastruktur politik, di mana ini menjadi struktur formalnya. Apa saja itu? Ada partai politik. Artinya ketika membicarakan sistem politik, secara pelembagaannya pada suprastruktur politik harus ada partai politik. Gak bisa bekerja suatu negara kalau misalkan partai politik pun tidak ada. Kenapa? Karena dia yang kemudian menggerakkan, mengidentifikasi masalah. Apa masalah negeri ini? Ya. Atau rumusan apa yang harus dicapai oleh negeri ini, yang harus dilakukan. Maka partai politik punya peran penting menentukan, merumuskan itu. Oh, ini ada masalah kemiskinan. Oh, ini ada masalah pengangguran. Oh, ini ada masalah
hukum yang telah kadaluarsa, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Lah, partai-partai politik ini yang kemudian mengidentifikasi itu salah satunya. Ya, jadi salah satu dari suprastruktur itu adalah partai politik. Dan nanti pada bagian lain partai politik itu ya menjadi salah satu indikator bagaimana kemudian sistem politik itu harus dibangun. Yang kedua, ada media. Bahwa media massa, media atau jurnalisme, kegiatan memberikan informasi, edukasi dan penyampaian informasi terkait yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara itu harus ada. Ini untuk menyambungkan juga antara informasi dari bawah ke atas, termasuk dari atas ke bawah. Maka media merupakan sarana kontrol terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di seluruh bagian, baik di tataran masyarakat kita ataupun juga yang ada di bagian penyelenggara negara. Ada kelompok penekan. Apa kelompok penekan itu? Kelompok-kelompok yang punya fungsi untuk terus menekan lembaga pemerintahan untuk bisa bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Apa itu? Ada kelompok mahasiswa, ada organisasi kemasyarakatan, ya, di mana mereka punya fungsi untuk menekan supaya apa tujuan itu dapat dicapai. Ada kelompok kepentingan bahwa rumusan kebijakan itu hasilnya sesungguhnya diharapkan oleh serikat dagang, para buruh. Bagaimana kebijakan, misalnya kebijakan THR itu dapat menguntungkan terhadap para buruh. Kebijakan misalnya tax amnesty misalkan, bagaimana itu juga bisa menguntungkan terhadap para pelaku usaha, kan begitu. Ini bagian dari struktur formal yang harus ada dalam negara itu. Ya, ada bagian yang kedua struktur politik yang juga harus ada, yaitu infrastruktur politik, di mana infrastruktur politik itu struktur informal, merupakan mesin politik yang mampu mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan tuntutan, dukungan dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Jadi infrastruktur politik ini adalah lembaga-lembaga di mana dialah nanti yang akan menerjemahkan kepentingan-kepentingan itu. Bahwa misalnya di masyarakat kita oleh partai politik diidentifikasi, masyarakat butuh kepastian mengenai pengangkatan PNS, pengangkatan P3K, bahwa negeri ini harus bekerja, diselenggarakan dengan secara integritas dan macam-macam. Maka infrastruktur ini kemudian menerjemahkan menjadi suatu keputusan-keputusan, menerjemahkan menjadi suatu kebijakan dan dilaksanakan. Nanti tergantung pada bagaimana hubungan sistem pemerintahannya itu. Mana yang berfungsi untuk merumuskan, mana yang berfungsi untuk melaksanakan, mana yang berfungsi untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang telah ada. Itu apa saja yang menjadi bagian dari infrastruktur politik itu? Lembaga-lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, ada DPR, DPRD, provinsi, DPRD kabupaten, ada pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan negara, militer, di bawah lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan semua lembaga-lembaga pemerintahan yang dimana fungsinya memang untuk bekerja menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat itu. Dia yang menerjemahkan, dia yang mengidentifikasi
mengidentifikasi permasalahan yang dibangun oleh struktur politik menjadi suatu kenyataan di masyarakat. Nah, ini yang harus bekerja kemudian, di mana nanti pada salah satu hubungannya bagaimana suprastruktur politik, partai politik mengisi kekuasaan itu, lalu kekuasaan itulah yang nanti yang akan menerjemahkan menjadi suatu kebijakan mendukung tujuan-tujuan itu. Nah, apa saja jenis politik, sistem politik? Setidaknya hanya ada dua, menggunakan sistem yang demokratis dan menggunakan sistem yang non demokratis. Artinya memang pilihan terbaiknya adalah bagaimana sistem politik itu ya harus menggunakan hal yang demokratis. Apa demokrasi? Apa demokratis? Bisa dikaji dalam kajian lain tentang demokrasi. Artinya secara umum ya bagaimana kemudian rakyat betul-betul menjadi tuannya. Jadi pengisi gitu ya, pengisi kekuasaan harus dari rakyat. Yang melakukan aktivitas menerjemahkan itu juga dari rakyat. Tentu kepentingan semua itu adalah kepentingan umum, yaitu rakyat itu sendiri. Itu inti dari demokrasi. Lah, bagaimana kemudian itu dapat terwujud? Maka dibangunlah mekanisme-mekanismenya supaya rakyat betul-betul terlibat dalam mewujudkan kepentingan umum itu. Jadi rakyat tidak hanya menjadi sasaran objek saja, tetapi dia juga sebagai subjek pelakunya. Dia yang terlibat menentukan pemimpin. Rakyat juga punya peran. Tidak hanya kita menuntut sebagai rakyat pemimpin yang bertanggung jawab, tapi kita juga punya tanggung jawab sebagai rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Lah, ketika bicara begitu, maka itu bagian bahwa sistem politiknya sudah dibangun, yaitu secara demokratis. Lah, konfigurasi politik yang demokratis itu nanti menentukan kaitannya dengan politik hukum ya, itu menentukan karakter atau watak dari produk hukum kita. Demokratis dan tidak demokratis suatu sistem politik itu akan berdampak pada produk-produk hukumnya. Peraturan-peraturan kita itu baik atau tidak, yang nanti akan dijelaskan bagian lain, yaitu responsif atau konservatif. Itu bagian dari jenis karakter produk hukum, dan itu dipengaruhi sekali oleh sistem politik yang dibangun. Lalu sistem politik Indonesia seperti apa? Oke ya, sistem politik di Indonesia tentu kalau kita identifikasi sistem politik yang dibangun di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila. Demokrasi, kita sebagai negara demokratis juga berdampingan atau sama dengan negara-negara lain yang membangun sistem demokrasinya. Tetapi walaupun sama-sama pakai sistem politik demokrasi, kita beda dengan negara lain yang sama-sama demokrasi. Pemilu sama-sama ada melibatkan rakyat secara langsung. Tapi apa bedanya? Kita punya Pancasila. Sistem hukum punya Pancasila. Sistem politik juga punya Pancasila. Kenapa? Karena disitulah rumusan ide, rumusan falsafah, rumusan tujuan juga tercapai, rumusan mekanisme yang dihendak dilakukan juga tercantum dalam Pancasila. Ya, falsafahnya kita kalau misalkan harus satu dasar, ya Pancasila sila pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Bagi negara-negara yang sudah tidak memperhatikan tentang aspek ketuhanan, aspek agama, aspek kepercayaan, tapi Indonesia itu menjadi ideologi pertama, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Ya, dalam konstitusi juga dibangun bahwa bebas menentukan agamanya, tapi harus beragama. Tapi kok agama kok masih harus beragama? Katanya bebas. Ya, karena kita berketuhanan, negara hanya menjamin memilih sesuai dengan keyakinannya dari agama-agama yang disediakan.
Karena memang kita tidak lepas dari negara yang beragama. Lah, itu. Jadi dalam nilai Pancasila di situ ada nilai-nilai, ada prinsip, ada prosedur dan kelembagaannya. Oke, kalau Pancasila sila pertama sebagai fundamental sekali gitu ya, dibangun berikutnya pada sila kedua, kan gitu ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa sisi kemanusiaan juga harus dibangun berlandaskan sisi-sisi kemanusiaan. Di situ nanti kemudian tercantum hak-hak asasi manusia, di mana hal-hal yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Ya. Ada persatuan Indonesia. Itu kalau bicara prinsip ya dalam rangka persatuan. Kelembagaan yang demokratis seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Ini sudah pada perlembagaannya, bahwa kita sudah punya kelembagaan infrastruktur politik berupa ya lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan. Ada tujuan yang tidak dicapai juga itu, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa adil itu tujuan. Lah, tapi ini tidak bisa dipisahkan. Ini semua menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Karena itu sudah menjadi falsafah bangsa ini. Ya, filosofis Bronslag bangsa Indonesia itu yang sudah dibangun oleh para founding fathers pendiri negeri ini. Nah, itu sistem politik Indonesia yang saat ini ditetapkan. Maka segala tujuan kumpulan kehendak ya dalam rangka mencapai sistem politik yang dibangun di Indonesia itu, yaitu pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi Pancasila. Semua organ baik struktur politik, infrastruktur politik, fungsinya harus dalam koridor, yaitu mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai prosedur yang ada dalam Pancasila. Karena itu sudah merupakan rumusan yang tak dapat yang tak dapat dipisahkan lagi, diubah lagi. Ya, karena itu sudah menjadi nilai yang tumbuh berkembang dari nenek moyang kita sampai hari ini dan seterusnya menjadi pemersatu bangsa ini. Itulah sistem politik di Indonesia. Lalu bagaimana kemudian prinsip-prinsip sistem politik yang sudah ada dalam bangunan Pancasila itu kemudian dijawantahkan, diimplementasikan dalam hal-hal yang konkret. Maka prinsip sistem politik Indonesia itu, sistem politik demokrasi di Indonesia itu ya, prinsipnya satu, pembagian kekuasaan. Ya, bahwa kalau dalam konsep Montesquieu itu bahwa harus ada setidaknya 3 lembaga negara, 3 kekuasaan yang dipisah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Fungsi-fungsi ini, badan-badan ini harus betul-betul dipisah, berfungsi masing-masing. Ya, legislatif punya kewenangan, kekuasaan untuk undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang itu sendiri, yudikatif yang melakukan penegakan atau pemberian sanksi ketaatan terhadap undang-undang itu sendiri. Itu satu prinsip, harus dipisah, nggak boleh lagi ada sentralisasi kekuasaan. Ya. Yang kedua, bahwa bagaimanapun itu bangunan sistem politik itu harus pada nomokrasi. Ya, demokrasi harus pada nomokrasi. Apa itu? Pada negara hukum. Bahwa kepastian bahwa sistem politik demokrasi itu akan dijalankan dengan baik, maka ia harus berlandaskan pada hukum. Ya, hukum itu ya sebagai dasar predictability-nya, sesuatu yang akan menjadi bayangan semua orang tentang apa yang boleh, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang, dan semuanya yang di dalamnya muat perintah-perintah, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban, dan semacam. Tentu karena negara hukum harus menganut ya asas atau prinsip konstitusionalisme. Artinya penyelenggaraan negara ini
harus berdasar pada konstitusi. Di mana dalam negara modern itu konstitusi itu sudah konstitusi tertulis. Ada bangunan dasar-dasar negaranya, yaitu pada konstitusi. Ya. Konstitusi setidaknya memberikan gambaran struktur lembaga, tujuan-tujuan negara. Fungsi-fungsi dari struktur itu sudah harus jelas. Lembaga apa berwenang apa. Nah, ketika bangunan konstitusinya sudah jelas, ya, tentu akan dapat dinilai dengan baik mana yang kemudian harus dilakukan. Amanah kebebasan hak asasi, termasuk salah satu prinsip dan sistem politik itu membangun pemilihan umum, yaitu memilih pemimpinnya, memilih lembaga perwakilan. Ada asas check and balance dalam perumusan kebijakan-kebijakan dan penyelenggaraannya, bahwa ketika pemilu ditetapkan bahwa pemilihan umum berlandaskan atau berasaskan langsung, misalkan jujur, adil, bebas, rahasia, lah itu yang semuanya langsung kepada rakyat, itu telah memberikan jaminan hak asasi, jaminan kepastian bahwa negeri ini, ya, sistem politiknya sudah demokratis, tentu demokrasi Pancasila. Lah, itu beberapa prinsip yang harus dibangun. Yang tidak kalah penting sebagai pilar dari demokrasi itu adalah adanya partai politik. Tidak boleh hanya satu, tapi harus lebih dari satu. Maka keran kebebasan untuk mendirikan, berserikat, berkelompok sesuai dengan arah visi misi masing-masing orang, yaitu dengan membentuk partai politik sesuai dengan arah kepentingan yang hendak dibangun, maka ya harus dijamin diberikan kepastian. Nanti kita bisa identifikasi mana rezim yang kemudian memberikan kebebasan mendirikan partai politik, mana rezim yang membuka keran untuk bebas mendirikan partai politik. Karena bagaimanapun partai politik itu adalah mesin penggerak dari sistem politik. Itu beberapa prinsip dalam sistem politik, dan bagaimanapun itu nanti mempengaruhi terhadap produk hukum yang akan dibangun. Oke, semoga bermanfaat.